Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di semester genap ini. Semoga semangatnya makin bertambah ya, meskipun belajarnya masih di rumah aja. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab pertama di semester genap ini, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Untuk sebab yang pertama, kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, di sini kondisinya itu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu mengenai politik, ekonomi, dan juga sosial. Oke, kita bahas yang politik terlebih dahulu. Seperti yang diketahui bahwa bangsa Indonesia pada masa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan di berbagai daerah, sehingga kondisi politiknya pun itu juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan itu. VOC kembali melakukan tindakan yang merugikan bagi bangsa Indonesia. VOC pada saat itu melaksanakan politik divide et impera, yaitu kegiatan saling adu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya atau dengan kerajaan itu sendiri. Sehingga politik adu domba tersebut semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, ada kondisi ekonomi. Penderitaan bangsa Indonesia semakin berlanjut karena pihak Belanda itu menerapkan yang kebijakan yang dinamakan dengan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan tanam paksa yang diterapkan memiliki maksud untuk memulihkan perekonomian tanah air yang berantakan, tapi pada kenyataannya membuat rakyat itu semakin tidak berdaya. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia atau rakyat pribumi itu untuk menanam beberapa tanaman yang sudah ditentukan oleh bangsa Belanda, dan hasilnya itu diserahkan kepada pihak Belanda. Alhasil dari tanam paksa tersebut rakyat pribumi itu diperas, baik dari segi tenaganya maupun juga kekayaannya, sehingga banyak masyarakat pribumi itu yang jatuh miskin. Akan tetapi beda dengan pihak Belanda, mereka itu mendapatkan banyak kekayaan alam yang didapatkan dari masyarakat pribumi itu tadi. Perekonomian pada masa itu semakin terpuruk, mengingat sektor pertanian dan juga perdagangan itu menjadi mata pencaharian masyarakat pribumi pada masa itu. Selanjutnya ada kondisi sosial. Politik kolonial Belanda itu sangat mempengaruhi kondisi sosial bangsa Indonesia itu. Banyak di antara kaum terpelajar yang mendukung jalannya pemerintahan kolonial Belanda akibat terprovokasi. Atas desakan beberapa pihak yang berpengaruh, akhirnya bangsa Belanda itu menerapkan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Politik etis ini dikemukakan oleh Van Deventer. Menurut tulisannya, Van Deventer itu menerangkan bahwa bangsa Belanda itu sudah mendapatkan banyak sumbangan dari tanah jajahannya, yaitu Indonesia ini. Dan itu merupakan utang yang harus dibayar oleh bangsa Belanda melalui program untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat jajahannya. Nah, program ini dikenal dengan Trias Van Deventer, yaitu yang terdiri dari irigasi, edukasi, dan juga migrasi. Irigasi itu merupakan memperbaiki perairan di bidang pertanian, sedangkan edukasi merupakan meningkatkan derajat rakyat Indonesia melalui pendidikan. Dan yang terakhir adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk ke daerah perkebunan-perkebunan untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada faktor pendorong kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Kita bahas dulu yang faktor intern atau faktor yang dari dalam.
Yang pertama, ada penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang semakin tidak terkira. Yang kedua, adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pastinya menyadari bahwa mereka itu pernah memiliki negara kesatuan yang jaya dan juga berdaulat di masa lalu, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Yang kedua, lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan barat dan juga Islam dari luar negeri. Dan yang terakhir yaitu munculnya paham baru seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan juga komunisme di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan terpelajar. Selanjutnya ada faktor ekstern atau faktor dari luar. Yang pertama, yaitu munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, nasionalisme, perasaan senasib, serta keinginan untuk mendirikan negara yang berdaulat. Yang kedua, yaitu munculnya nasionalisme di Asia dan negara-negara jajahan lainnya. Dan yang terakhir yaitu timbulnya celah akibat Perang Dunia Pertama karena negara-negara yang menjajah tadi masih sibuk berperang. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai ciri-ciri perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1908. Di sini ada 5 ciri. Yang pertama, kurang adanya persatuan karena pada saat itu mereka berjuang itu masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, faktor persenjataan yang kurang. Yang ketiga, digunakannya politik divide et impera atau politik adu domba. Dan yang keempat, siasat Belanda dalam mengadu domba antar sesama bangsa Indonesia itu berhasil. Dan yang ciri yang terakhir, yaitu pemimpinnya adalah seorang bangsawan. Oke, sekian penjelasan mengenai materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Pinky sampaikan bisa diterima dengan baik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.